Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ahmad Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis perangkat keras komputer. Baiklah, langsung saja. Let's go. Berikut ini jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer. Antara lain yaitu: pertama, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga. Kedua, wireless charge. Wireless charge merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless charge, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan WiFi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya, jadi kita tidak perlu membelinya secara terpisah. Yang ketiga, LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Yang keempat, modem. Demodulator atau yang sering disebut dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang dikirimkan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima, bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan, sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di routing maupun yang akan difilter. Yang keenam, hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan. Ia bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya, sudah tak, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal ini membuat paket data yang dikirim melalui collision atau tabrakan data. Yang ketujuh, switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari HP. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, memfilter paket data, kemudian hanya
ke jaringan yang dituju. Yang kedelapan, kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti kabel UTP, STP, sosial, maupun fiber optik. Biasanya jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Nomor 9. Diameter. Diameter adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi kuat dan luas. Nomor 10. Access point. Access point ini terdiri dari antena dan transfer yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat berhubungan dengan jaringan lain secara nirkabel, dan dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan di atas, kedua komputer atau lebih bisa terhubung dan saling bertukar data.